Perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari Minggu yang kelima Paskah ini cukup singkat, menampilkan tema kontras antara pengkhianatan dan kasih. Pada ayat pertama dikemukakan sesudah Yudas meninggalkan ruangan pertemuan, Yudas yang mengkhianati Yesus, lalu Yesus yang sama menyampaikan perintah kasih. Jadi tema kontras antara pengkhianatan dan cinta. Sesuatu yang putih akan tampak lebih putih ketika dikontraskan dengan warna hitam. Demikian juga sesuatu kebaikan akan tampak lebih transparan ketika dikontraskan dengan keburukan. Dan cinta akan lebih tampak jelas kalau dikontraskan dengan kebencian, dengan pengkhianatan. Dan itulah yang kita lihat dalam Injil pada hari ini. Kontras antara pengkhianatan dan cinta. Dalam perang kemerdekaan Irlandia Utara, dikisahkan bagaimana seorang anggota pejuang Sinn Féin itu berhasil membunuh tokoh pemerintah Inggris. Tetapi kemudian pejuang ini dikhianati oleh teman seperjuangannya. Dan akhirnya tentara Inggris berhasil menangkap pejuang yang telah membunuh tokoh pemerintahan Inggris ini. Dia dijebloskan ke dalam penjara dan akhirnya melalui pengadilan dia dijatuhi hukuman mati digantung. Pastor penjara berkali-kali mengunjungi dia, minta supaya dia bersedia memohon pengampunan sebelum pelaksanaan hukuman mati. Tetapi dia selalu menolak. Dia mengatakan, sampai kapanpun saya tidak pernah akan bisa mengampuni teman seperjuangan saya yang telah mengkhianati saya. Seorang suster biarawati kemudian mengunjungi dia dalam penjara dan suster itu minta nasihat dari pejuang ini. Karena dia sudah berniat meninggalkan panggilan sebagai biarawati, sebab dia tidak bisa mengampuni orang yang telah membunuh saudaranya. Dan dia minta nasihat kepada tahanan yang semakin dekat waktu hukuman matinya itu.
Dan ternyata suster itu adalah saudari dari tokoh Inggris yang telah dibunuhnya. Ketika mendengar permintaan suster itu supaya dia memberi nasihat kepadanya karena dia mau meninggalkan biara sebab dia tidak mampu mengampuni, memaafkan orang yang telah membunuh saudaranya. Dan si terhukum itu tahu bahwa dialah orang yang tidak mampu diampuni oleh suster itu karena telah membunuh saudaranya. Akhirnya runtuhlah pertahanan hati keras dari pejuang itu dan mengatakan kepada suster, "Suster, tolong jangan tinggalkan panggilan suster. Dan tolong sekarang ini juga panggilkan saya pastor. Saya mau menerima sakramen pengampunan." Saudari-saudara terkasih, lihatlah ketika kebencian, ketika pengkhianatan diperhadapkan dengan kasih, kasih menjadi lebih kuat, lebih bicara, menusuk hati. Dan itulah kiranya yang menjadi pesan dari Injil pada hari ini. Dalam konteks pengkhianatan Yudas kepada Yesus, Yesus justru bicara tentang mengasihi, tentang cinta. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah Yesus yang mementingkan cinta di atas pengkhianatan dari muridnya sendiri. Memang dalam kisah pengkhianatan Yudas menempuh jalannya sendiri. Tetapi saya yakin seandainya Yudas setelah sadar akan dosa beratnya mengkhianati gurunya dan datang bertelut di hadapan Yesus minta ampun, saya yakin Yesus akan mengampuni. Dan itu kita lihat dalam kasus Petrus yang sampai 3 kali menyangkal mengenal Yesus, tetapi dia mengampuni Petrus. Kesulitan dari seorang Yudas adalah dia tetap tegar, tidak mau rendah hati. Dia menempuh jalannya sendiri dan dikisahkan bagaimana dia pergi menggantung diri. Itulah kerendahan hati untuk memohon maaf, memohon ampun. Tidak ada pada seorang Yudas. Ada kisah lain di mana kontras antara keburukan, kebencian dan pengkhianatan itu di hadapan kebaikan akan menang. Cerita dari salah satu
pemilihan presiden Amerika Serikat. Ketika seorang William McKinley itu maju mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat, tetapi ada seorang pemilik surat kabarnya begitu membenci dia dan berjuang mati-matian untuk menggagalkan cita-cita William McKinley untuk menjadi presiden. Dan dia utus seorang wartawannya yang berbakat dalam menulis supaya mengikuti terus kampanye William McKinley dan mencatat semua hal negatif dari McKinley dan kirim ke redaksi untuk dimuat terus-menerus, dan itu dibuat oleh wartawan ini. Tetapi pada suatu malam yang dingin di hotel penginapan di mana McKinley menginap bersama dengan tim suksesnya, diikuti terus oleh wartawan ini. Wartawan itu tertidur di lorong yang dingin. McKinley ketika mau masuk kamar lewat, dia lihat di situ dan dia tahu bahwa itulah wartawan yang dikirim oleh pembencinya untuk melaporkan ini. Ketika dia melihat wartawan itu tertidur dalam suasana kedinginan, dia menanggalkan mantelnya dan menyelimuti wartawan itu. Ketika wartawan itu terbangun, dia mencari tahu. Tetapi dia melihat bahwa dia kenal itu mantel yang dipakai oleh orang yang terus-menerus dia ikuti untuk mewartakan fitnahan. Maka setelah dia menemukan mengalami hal itu, saat itu juga dia menulis surat kepada bosnya minta mengundurkan diri karena dia tidak mampu untuk terus-menerus menfitnah orang yang berbuat baik kepadanya walaupun dia terus-menerus menfitnahnya. Saudari-saudara terkasih, kontras antara kebencian, pengkhianatan, dan kasih. Kasih akan lebih tampil ke depan. Dan saudari-saudara terkasih, saya kira itulah pesan yang disampaikan oleh Injil, oleh sabda Tuhan kepada kita hari ini. Ketika ditampilkan kontras antara pengkhianatan dan cinta, antara pengkhianatan Yudas dan cinta Yesus. Maka mari kita camkan sekali lagi pesan Yesus kepada kita. Perintah baru kuberikan kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kita tahu bagaimana Yesus mengasihi kita, kan? Sampai sehabis-habisnya, sampai titik akhir di atas salib, mengorbankan dirinya sebagai ungkapan cinta tanpa batas. Kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan memberkati kita. Amin.